Presiden Soeharto. Soeharto adalah seorang presiden otoriter yang berpengaruh di Indonesia dari tahun 1967 hingga tahun 1998. Ia naik ke tampuk kekuasaan setelah lengsernya Soekarno pasca gerakan 30 September 1965 dan menerapkan kebijakan kontroversial untuk stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Kepemimpinannya dicirikan oleh stabilitas, militerisme, dan kontrol ketat terhadap oposisi, termasuk kebijakan Orde Baru yang menekan komunisme dan lawan politiknya. Ia melaksanakan industrialisasi dan swasembada pangan yang meningkatkan ekonomi tetapi juga memicu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam kebijakan luar negeri, Soeharto Pro Barat menekan komunisme dan mendukung aneksasi Timur Timur yang menimbulkan kecaman internasional. Pemerintahannya ditandai dengan represi politik dan pelanggaran hak asasi manusia, menyebabkan ketakutan dan ketidakbebasan. Meskipun dikenal otoriter, ia juga dikreditkan atas pertumbuhan ekonomi pesat. Namun, krisis ekonomi 1997 memicu kejatuhannya, meninggalkan warisan pembangunan dan luka sosial yang masih diperdebatkan hingga kini. Presiden Ferdinand Marcos. Ferdinand Marcos adalah seorang presiden otoriter yang berpengaruh di Filipina dari 1965 hingga 1986. Ia mempertahankan kekuasaan dengan menerapkan darurat militer pada 1972 yang memperpanjang masa jabatannya dan memperkuat kontrol atas negara. Kepemimpinannya dicirikan oleh korupsi, represi politik, dan pengaruh militer yang kuat. Ia menekan komunisme dan oposisi dengan kekerasan, sementara proyek infrastruktur dan modernisasi ekonomi meningkat pesat, tetapi dibiayai utang besar. Dalam kebijakan luar negeri, Marcos pro Amerika Serikat dan mendukung perang dingin melawan komunisme. Pemerintahannya ditandai dengan pelanggaran HAM, pembungkaman pers, dan penculikan lawan politik, menyebabkan ketakutan dan ketidakstabilan sosial. Meskipun dikenal sebagai diktator, ia juga dikreditkan atas pembangunan infrastruktur besar-besaran. Namun revolusi People Power 1986 menggulingkannya, memaksanya mengasingkan diri. Warisannya masih diperdebatkan antara pembangunan nasional dan jejak kelam korupsi serta represi. Presiden Mao Zedong. Mao Zedong adalah pemimpin diktator Tiongkok dan pendiri Republik Rakyat Tiongkok, berkuasa dari 1949 hingga 1976. Ia naik ke tampuk kekuasaan setelah mengalahkan Kuomintang dalam Perang Saudara Tiongkok dan menerapkan kebijakan komunis radikal untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas. Kepemimpinannya dicirikan oleh Marxisme-Leninisme, anti-kapitalisme, dan kontrol total negara. Ia melaksanakan lompatan jauh ke depan untuk industrialisasi cepat yang menyebabkan kelaparan massal dengan jutaan korban. Revolusi kebudayaannya menghancurkan tradisi lama, menekan intelektual, dan menciptakan kekacauan politik. Dalam kebijakan luar negeri, Mao bersikap agresif terhadap Barat, namun akhirnya mendekati tahun 70-an, Amerika mulai terlibat lebih dekat. Pemerintahannya ditandai dengan pembersihan politik besar-besaran dan pengkultusan dirinya yang menyebabkan represi luas. Meskipun dikenal dengan kebrutalannya, ia juga dikreditkan dengan menyatukan Tiongkok dan meningkatkan literasi. Setelah kematiannya, Tiongkok beralih ke reformasi ekonomi, sementara warisannya tetap kontroversial antara revolusi dan kehancuran. Presiden Bashar al-Assad. Bashar al-Assad adalah presiden otoriter Suriah yang berkuasa sejak 2000 setelah kematian ayahnya, Hafez al-Assad. Ia menerapkan kebijakan represif dan ekonomi semi-liberal untuk mempertahankan kekuasaan dinasti Assad. Kepemimpinannya dicirikan oleh nasionalisme Arab, anti-Barat, dan pemerintahan represif. Ia menekan oposisi dengan tangan besi, terutama selama Perang Saudara Suriah yang pecah pada 2011 akibat protes Arab Spring. Konflik ini menyebabkan kehancuran besar, jutaan pengungsi, serta tuduhan kejahatan perang, termasuk penggunaan senjata kimia. Dalam kebijakan luar negeri, Assad pro-Rusia dan Iran, serta berkonflik dengan Barat dan negara-negara Teluk. Pemerintahannya ditandai dengan represi brutal dan ketidakstabilan nasional. Meskipun dicap diktator, ia tetap berkuasa dengan dukungan militer dan sekutunya. Warisannya masih kontroversial antara mempertahankan pemerintahan atau menghancurkan negaranya sendiri. Presiden Saddam Hussein. Saddam Hussein adalah presiden otoriter Irak yang berkuasa dari 1979 hingga 2003. Ia naik ke tampuk kekuasaan setelah menggulingkan Ahmad Hassan al-Bakr dan menerapkan kebijakan nasionalisme Arab dan otoritarianisme brutal
untuk mempertahankan kekuasaannya. Kepemimpinannya dicirikan oleh kediktatoran militer, represi politik, dan propaganda kuat. Ia menekan oposisi dengan eksekusi massal, menggunakan senjata kimia terhadap warga Kurdi, dan memicu perang dengan Iran 1980 hingga 1988, serta invasi ke Kuwait 1990 yang berujung pada Perang Teluk. Saddam bersikap agresif terhadap negara tetangga dan berseteru dengan Barat, terutama dengan Amerika. Pemerintahannya ditandai dengan pembersihan politik, pelanggaran HAM, dan sanksi internasional yang menghancurkan ekonomi Irak. Meskipun dianggap diktator kejam, ia juga meningkatkan infrastruktur dan pendidikan. Setelah invasi Amerika pada tahun 2003, ia ditangkap, diadili, dan dieksekusi pada tahun 2006. Warisannya tetap kontroversial antara pembangunan dan tirani brutal. Presiden Kim Jong-un. Kim Jong-un adalah pemimpin tertinggi Korea Utara sejak 2011 setelah kematian ayahnya, Kim Jong-il. Ia menerapkan kebijakan otoriter dengan kontrol ketat terhadap masyarakat dan menindak keras oposisi demi mempertahankan kekuasaan absolut. Kepemimpinannya dicirikan oleh kultus kepribadian, penekanan pada militerisme, serta represi politik yang ekstrim. Ia mengembangkan program nuklir secara agresif, memicu ketegangan dengan dunia internasional, tetapi juga membuka dialog dengan beberapa negara, termasuk Amerika Serikat. Dalam negeri, ia memperkuat cengkraman kekuasaan dengan eksekusi dan pembersihan politik terhadap pejabat yang dianggap sebagai ancaman. Kebijakan ekonomi yang ia dorong gagal mengatasi krisis pangan dan kemiskinan, diperburuk oleh sanksi internasional. Meskipun dikenal sebagai diktator brutal, ia berhasil menjaga stabilitas rezim dan mengukuhkan Korea Utara sebagai negara bersenjata nuklir. Masa depannya masih bergantung pada keseimbangan antara represi dalam negeri dan tekanan global. Presiden Than Shwe. Than Shwe adalah pemimpin militer Myanmar yang berkuasa dari 1992 hingga 2011. Ia naik ke tampuk kekuasaan setelah menggulingkan pemerintahan sebelumnya dan menerapkan kebijakan represif demi mempertahankan kekuasaan junta militer. Kepemimpinannya dicirikan oleh kediktatoran brutal, penindasan terhadap oposisi, serta kontrol ketat terhadap media dan kebebasan sipil. Ia menekan gerakan demokrasi, termasuk menahan Aung San Suu Kyi dan membubarkan protes dengan kekerasan. Dalam kebijakan luar negeri, ia mengisolasi Myanmar dari dunia internasional, tetapi juga menjalin hubungan dengan Cina dan Rusia demi dukungan militer serta ekonomi. Pemerintahannya ditandai dengan korupsi, kemiskinan, dan pelanggaran HAM, tetapi juga reformasi ekonomi terbatas menjelang akhir kekuasaannya. Meskipun dikenal sebagai diktator kejam, ia mengawasi transisi menuju pemerintahan sipil pada 2011 meski masih mempertahankan pengaruh di balik layar. Pandangan masyarakat terhadapnya tetap kontroversial hingga kini. Presiden Joseph Stalin. Joseph Stalin adalah pemimpin Uni Soviet dari 1924 hingga 1953 yang dikenal dengan pemerintahan otoriternya. Ia naik ke tampuk kekuasaan setelah kematian Vladimir Lenin dan menerapkan kebijakan industrialisasi serta kolektivisasi pertanian yang kontroversial untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Kepemimpinannya dicirikan oleh kediktatoran totaliter, pembersihan politik, dan represi besar-besaran. Ia menerapkan kebijakan ekonomi terencana yang membuat Uni Soviet menjadi kekuatan industri dan militer, tetapi menyebabkan kelaparan massal serta jutaan kematian akibat represi. Dalam kebijakan luar negeri, Stalin mengadopsi ekspansi komunisme, berperan dalam Perang Dunia II, dan memulai Perang Dingin. Pemerintahannya ditandai dengan pembersihan lawan politik melalui gulag dan eksekusi. Meskipun dikenal karena kebrutalannya, ia dikreditkan dengan memenangkan Perang Dunia II dan membangun Uni Soviet sebagai superpower. Setelah kematiannya, warisannya tetap kontroversial dengan kritik terhadap represi dan pujian atas modernisasi negaranya. Presiden Idi Amin. Idi Amin adalah diktator militer Uganda yang berkuasa dari 1971 hingga 1979 setelah menggulingkan Milton Obote melalui kudeta. Ia menerapkan kebijakan brutal dan represif dengan tujuan mempertahankan kekuasaan absolutnya. Kepemimpinannya ditandai oleh otoritarianisme, nasionalisme ekstrem, dan pembersihan etnis. Ia mengusir sekitar 60.000 warga keturunan Asia, menasionalisasi bisnis asing, serta mengeksekusi lawan politik yang menyebabkan puluhan ribu hingga ratusan ribu kematian.
Dalam kebijakan luar negeri, Amin mengambil sikap anti-Barat dan menjalin hubungan dengan Libya serta Uni Soviet. Pemerintahannya juga terkenal dengan invasi gagal ke Tanzania, yang akhirnya menyebabkan kejatuhannya. Meskipun dicap sebagai tiran, ia mendapat dukungan dari beberapa kelompok karena kebijakan nasionalisasi dan retorika anti-kolonial. Setelah digulingkan, ia mengasingkan diri ke Arab Saudi hingga wafat pada 2003. Hingga kini, warisannya tetap kontroversial antara kebrutalan dan nasionalismenya. Presiden Pol Pot. Pol Pot adalah pemimpin diktator Kamboja dan kepala Khmer Merah dari 1975 hingga 1979. Ia naik ke tampuk kekuasaan setelah menggulingkan Lon Nol dan menerapkan kebijakan radikal untuk menciptakan masyarakat agraris tanpa kelas. Kepemimpinannya dicirikan oleh komunisme ekstrem, anti-intelektualisme, dan represi brutal, memaksa jutaan orang ke ladang kerja paksa, serta menghapus uang agama dan pendidikan. Kebijakannya menyebabkan kelaparan, kerja paksa, dan eksekusi massal yang membunuh sekitar 2 juta orang. Dalam kebijakan luar negeri, Pol Pot anti-Vietnam dan berkonflik dengan negara tetangga. Pemerintahannya ditandai dengan genosida Kamboja yang menyebabkan penderitaan luas. Periode ini yang dikenal sebagai era Khmer Merah bertujuan untuk kesetaraan total, tetapi justru membawa kehancuran. Setelah digulingkan oleh Vietnam, ia melarikan diri dan hidup dalam persembunyian hingga kematiannya pada 1998. Warisannya dipandang sebagai simbol kebrutalan dan kehancuran total.